Halo semuanya, kami dari kelompok 4 Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C, Angkatan 2020 yang terdiri dari 1. Dinda Rahma Devalita, 2. Fatima Azhara S. Pasaribu, 3. Iren, dan 4. Cornelia Rohulina LG. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penanganan kebakaran di tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran, dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran, seorang pemimpin wajib mencegah, melakukan mitigasi kebakaran, dan serta melakukan latihan penanggulangan kebakaran di tempat kerja. Nah, beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh pemimpin perusahaan dalam usaha mencegah, melakukan mitigasi kebakaran, dan memadamkannya di tempat kerja meliputi sebagai berikut: pengendalian setiap bentuk energi, penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi. Ada pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala, memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran bagi tempat kerja yang mempekerjakan lebih dari 50 orang tenaga kerja atau tempat kerja yang berpotensi bahaya kebakaran sedang dan berat. Pada poin keempat, seorang pemimpin di tempat kerja haruslah mempunyai dan membentuk unit penanggulangan kebakaran. Unit penanggulangan kebakaran tersebut terdiri dari 1. Petugas peran kebakaran, 2. Regu penanggulangan kebakaran, 3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran, dan yang terakhir keempat, ahli ketiga spesialis penanggulangan kebakaran. Klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran. Klasifikasi yang pertama, tingkat resiko bahaya kebakaran ringan. Yang kedua, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang 1. Yang ketiga, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang 2. Yang keempat, klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran ringan sedang 3. Dan yang terakhir, yang kelima adalah klasifikasi tingkat resiko bahaya kebakaran berat. Berdasarkan pembentukan unit penanggulangan kebakaran haruslah memperhatikan jumlah tenaga kerja dan juga klasifikasi tingkat potensi bahaya kebakaran yang meliputi, yaitu: untuk petugas peran kebakaran sekurang-kurangnya 2 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 25 orang. Untuk regu penanggulangan kebakaran dan ahli ketiga spesialis penanggulangan kebakaran ditetapkan untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang 1 yang memperkerjakan tenaga kerja 300 orang atau lebih, atau setiap tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang 2, sedang 3, dan berat. Sedangkan koordinator unit penanggulangan kebakaran ditempatkan pada tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran ringan dan sedang 1, sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap jumlah tenaga kerja 100 orang, dan untuk tempat kerja tingkat risiko bahaya kebakaran sedang 2 dan sedang 3 dan berat, sekurang-kurangnya 1 orang untuk setiap unit kerja. Lalu, apa penyebab dari kebakaran di tempat kerja itu? Untuk penyebab paling umum kebakaran besar menjadi bencana besar bagi manusia adalah ketidakmampuan orang-orang yang terjebak di dalam bangunan untuk keluar bangunan secara tepat waktu dan aman. Selain itu, adapun penyebab lainnya seperti yang pertama, penumpukan bahan yang mudah terbakar di tempat kerja, yang kedua, pengadaan sumber pematik api secara tidak disengaja, yang ketiga, ketidakmampuan mendeteksi adanya kebakaran dengan cepat, dan yang keempat, ketidakmampuan mengendalikan kebakaran dan memadamkan.
Adapun alasan ketidakmampuan untuk keluar tepat waktu dari bangunan bisa mencakup kondisi atau praktik yang tidak aman seperti berikut ini. Yang pertama, rancang bangunan yang buruk. Yang kedua, hambatan rute penyelamatan diri dari kebakaran. Yang ketiga, tidak adanya prosedur darurat. Pengawasan kebakaran bisa bertanggung jawab atas hal-hal berikut. 1. Membantu manajer kebakaran dalam pelaksanaan rencana kebakaran. 2. Memastikan bahwa semua orang telah menyelamatkan diri. 3. Memantau pengendalian dan meminimalisir sumber pemantik api. 4. Melakukan pemeriksaan tempat kerja mingguan. 5. Penggunaan peralatan pemadam kebakaran. Unsur-unsur penting berikut ini dalam program pengurangan risiko kebakaran yaitu antara lain 1. Mengendalikan bahan mudah terbakar. 2. Mengurangi potensi pemantik api. 3. Identifikasi cepat mengenai terjadinya kebakaran. 4. Ketentuan dan prosedur keadaan darurat yang efektif. 5. Pengendalian kebakaran. 6. Pengelolaan risiko kebakaran. 7. Informasi, pelatihan, dan pendidikan. Baiklah, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.